Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, qul amantu billahi thumma istaqim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi tetap sehat walafiat, langgeng abadi sampai di akhirat. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad yang kita harapkan dari beliau syafaat. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengambil tema yang saya kira bukan terlalu asing tetapi penting, dan tema ini tidak terlalu baru tetapi perlu, dan bukan hanya sekedar judul-judul sensasi tapi semoga menambah motivasi, yaitu tentang bab al-istiqomah. Bab ini disampaikan oleh Imam Nawawi pada bab yang ke-7. Bab ini memang terasa ringan di lisan tapi berat dalam kenyataan. Memang mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Dan betapa banyaknya orang yang mengatakan istiqomah tapi kadang-kadang belum tentu dia bisa menjalankannya. Tetapi minimal kalau kita bahas menjadi motivasi, menjadi pemacu, menjadi pemicu, dan sekaligus sebagai tadzkir, peringatan bagi kita semua agar tidak melupakan salah satu sifat yang harus menjadi konsekuensi logis sebagai seorang mukmin. Adapun beberapa landasan syar'i yang melatar belakangi tentang sifat istiqomah ini ada yang berasal dan bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Saya tidak akan sebutkan seluruhnya, tapi saya akan ambil sebagiannya sesuai dengan tema istiqomah kali ini. Yang pertama adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 11 ayat 112 yang intinya memerintahkan dan menginstruksikan kepada Rasulullah agar bersikap istiqomah, tegar, konsisten, dan sabar menghadapi segala kemungkinan yang ada. Karena memang istiqomah ini beda tipis ya dengan sabar dan tegar. Nanti bagaimana menurut para ulama tentang makna istiqomah kita akan bahas pada slide berikutnya. Adapun landasan syar'i yang disebutkan oleh Allah dalam surat 11 112 ini sangat tegas, lugas, dan jelas agar Rasulullah SAW bersikap istiqomah dalam dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hal ini fastaqim kama umirta. Kata-katanya singkat tapi padat berisi dan sangat-sangat berat dilaksanakannya.
Fastaqim kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Istiqomalah kamu, tegarlah kamu, sabarlah kamu, konsistenlah kamu, ya, bertahanlah kamu. Kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Jangan menyimpang dari perintah. Jangan bikin kreativitas kalau tidak ada perintah. Jangan bikin ulah kalau tidak sesuai dengan perintah. Laksanakanlah sesuai perintah Allah, baik itu perintah melaksanakan atau perintah meninggalkan. Wa man taba, dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah itu bukan hanya Rasul, tapi juga orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah bertobat. Wa man taba ma'aka. Jadi disuruh istiqomah bukan hanya Rasul, tapi juga lingkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat dan kita semua sebagai umatnya. Wa man taba ma'aka, yang sudah bertobat bersama-sama kamu, berarti kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada kata-kata fastaqim, masih ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tatghaw. Ya, janganlah kamu menyimpang, janganlah kamu serong kanan maupun kiri. Walaupun kata-kata istiqomah itu kan jejek, ajek, lurus dan tegak lurus. Tapi ingin ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa istiqomah itu artinya enggak serong kanan, enggak serong kiri. Enggak noleh kanan, enggak noleh kiri. Tegak lurus sesuai dengan aturan. Kenapa demikian? Innahu bima ta'maluna basir. Kalau kamu serong kanan, serong kiri, ketahuilah sesungguhnya Allah itu basir. Allah itu melihat segala apa yang kamu perbuat. Ayat ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bebannya amat sangat berat. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat tumbuh ubannya di masa masih muda. Dan inilah memancing para sahabat untuk bertanya, "Masyayyabaka ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau sudah banyak ubannya saat kamu masih muda?" Kalau kita ubannya banyak karena banyak utang pemilu kan. Karena caleg nggak bisa bayar-bayar ya. Yang lalu aja belum lunas, sekarang suruh caleg lagi. Ya. Pemilu lagi gitu kan. Ubannya tumbuh. Nah, Rasulullah SAW ditanya tuh ketika usianya masih 40-an dan belum tua-tua banget gitu. Kok sudah banyak ubannya? Masyayyabaka ya Rasulullah? Rasulullah jawabnya, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Yang menyebabkan saya cepat beruban adalah surat Hud. Ini kan surat Hud nih. Surat 11 ayat 112. Fastaqim kama umirta. Ya, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Yang menyebabkan saya cepat beruban di usia saya yang masih muda adalah surat Hud dan sejenisnya. Apa sejenisnya? Surat Al-Ahqaf. Ya, juga mungkin surat Fussilat yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW tetap istiqomah, tegar, sabar, ajak, tegak lurus, tidak serong kanan, serong kiri, apapun kondisinya. Walaupun mungkin tantangan datang bertubi-tubi, teror fisik maupun mental, ya, datang silih berganti seakan tidak pernah berhenti, hampir setiap hari menimpa Nabi. Selalu begitu seterusnya. Tapi lagi-lagi fastaqim kama umirta wala tatghaw. Dan ini membuat Rasulullah bebannya berat banget nih. Udah melaksanakan kewajiban dan menghindari ya larangan, masih ada tantangan dakwah yang bukan hanya datang dari orang luar, justru dari keluarga dan lingkungan terdekatnya. Betapa beratnya tanggungan dan beban Rasulullah SAW. Tapi nggak boleh stres, nggak boleh putus asa, nggak boleh putus harapan. Lalu minum bacon rasa jeruk, nggak boleh. Berhenti aja dari dai, enggak juga. Mengundurkan diri, resign, enggak Rasulullah SAW. Itu membuat Rasulullah berat banget. Berarti memang istiqomah itu mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Gampang dilontarkan tapi belum tentu menjadi kenyataan.
Tapi minimal sudah kita ucapkan dan itu menjadi beban kita untuk bisa melaksanakan. Sebab kalau kita takut mengatakan aja takut, bagaimana kita akan melaksanakan? Orang selalu berkata istiqomah, 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 belum tentu bisa. Mungkin mereka merasa terancam dengan surat As-Saff itu, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau kita berlandaskan itu, kita tidak pernah bergerak apapun, nggak pernah mengatakan apapun karena ketakutannya jauh lebih besar daripada tekadnya. Mau maju takut, mundur takut. Ya takut terus berarti mager akhirnya, nggak kemana-mana. Nah ini tidak boleh seperti itu. Maka Rasulullah SAW sekalipun merasa bebannya berat, bukan berarti Rasulullah mager, nggak ngapa-ngapain. Justru inilah membuat Rasulullah SAW semakin termotivasi, terpacu, terpicu untuk menggerakkan seluruh sahabatnya untuk bersikap dan bertindak istiqomah. Makanya ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, yang pertanyaan ini tidak mungkin ditanyakan kecuali kepada Rasulullah SAW. Maka datanglah salah seorang sahabat ya, yang diceritakan dalam hadis, di dalam hadisnya Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan rawahu Muslim ini, An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Qala qultu ya Rasulullah. Ada seseorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Rasulullah katakan padaku, ceritakan padaku, sampaikan padaku, kabari aku tentang sesuatu dalam Islam ini yang tidak mungkin aku tanyakan kepada orang lain setelah kamu, setelah engkau wahai Rasulullah. Saya hanya bertanya tentang sesuatu yang tidak mungkin saya tanyakan pertanyaan pada orang lain kecuali engkau, saat ini maupun setelahnya. Berarti dia hanya fokus tanya tentang sesuatu yang penting dan yang jawab harus Rasul, kan gitu. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang itu harus punya semangat bertanya kalau memang nggak tahu. Jangan udah nggak tahu malu bertanya. Kalau sekarang kan bukan malu bertanya ya, malu punya HP, malu nggak punya kuota, itu akan sesat karena nggak punya Google Map, nggak mau buka gitu ya. Sekarang kan orang tanya nggak mungkin bisa ditanya, orang tanya juga nggak tahu. Sono itu kelihatan tuh, kelihatan tapi jauh gitu. Tapi kalau Google Map kan kelihatan tuh, 300 meter lagi kiri, walaupun kadang-kadang masuknya gang buntu. Tapi minimal ada arah. Nah ini pun juga sama, kalau nggak tahu tanya. Sahabat itu selalu punya semangat bertanya karena memang semangat mencari ilmunya tinggi. Nah, kita ini kadang-kadang bertanya kagak, mencari sendiri juga kagak, ya akhirnya juga nggak tahu tentang sesuatu yang dia memang tidak bisa bertanya kecuali kepada ahlinya. Itu yang kedua adalah bertanya kepada pakarnya, jangan kepada orang yang nggak menguasai materi, nggak tahu data. Akhirnya ya pelongo, kemudian ngomong di luar. Ini pinter apa goblok, nah gitu ya. Ya udah ngaco udah, ya nggak pegang data. Jadi kalau yang ditanya mestinya kepada ahli, kepada pakar. Jangan tanya yang orang tidak tahu apa-apa. Jadinya menyesatkan, dollu wa adallu, dia sendiri sesat dan menyesatkan. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW terhadap satu pertanyaan yang diinginkan oleh seorang sahabatnya yang tidak mungkin ditanyakan kepada orang lain setelah Rasulullah? Maka Rasulullah memberikan jawaban yang tegas, lugas, jelas. Dan ini yang membuat sahabat menjadi puas atas jawaban ini. Apa kata Rasulullah? Qul, katanya. Katakan, kalau kamu pingin bertanya tentang sesuatu yang nggak mungkin kamu tanyakan sama orang lain. Qul amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, lalu istiqomalah dengan keimananmu itu. Kata-kata qul amantu billahi saja sudah berat kan? Karena iman itu mengandung 3 unsur kan? Iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wa amalun bil arkan. Ini aja berat. Bahwa iman itu harus dilisankan, harus diikrarkan, harus diucapkan.
dengan 2 kalimat syahadat dan meyakini apa yang ada dalam kalimat syahadat itu. Diyakini sebenar-benarnya dalam hati sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Tapi nggak cukup berhenti dalam hati, harus diterjemahkan ke dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu dengan wa amalun bil arkan. Nah, mengamalkan dengan anggota badan aja berat, apalagi mempertahankan keimanan itu lagi tambah berat lagi. Makanya yang paling penting dan paling urgen di dalam iman itu memang amal. Itulah sebabnya selalu ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman, pasti ya konsekuensi daripada panggilan iman itu melaksanakan perintah atau menghindari larangan. Itu pasti. Berarti kan amal juga, amal melaksanakan atau amal meninggalkan larangan. Maka banyak sekali kalau selalu digandengkan kata-kata iman itu dengan amal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Padahal kata amal itu sudah terkandung ya di dalam kata iman. Karena iman itu mengandung kata amal. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa unsur amal itu unsur terpenting dalam iman. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis itu, selalu Rasulullah menggandengkan antara iman itu dengan amal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, dan seterusnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Banyak sekali. Konsekuensi iman itu pasti amal. Iman, amal, iman, amal. Itu aja udah berat. Suruh beriman kepada Allah, itu tuh berat. Ditambah lagi oleh Rasulullah, tsumastaqim, ajeklah kamu dengan imanmu itu. Jangan bengkok kanan, bengkok kiri, serong kanan, serong kiri. Jangan terbawa arus kehidupan. Berat mempertahankan keimanan agar tidak terjadi fluktuasi walaupun seringkali naik turun ya, seperti naik turunnya dolar dan emas. Ya. Maka selalu mengalami penurunan dan kenaikan. Iman itu kan yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, naik dan turun. Kalau sudah naik mudah turunnya, kalau sudah turun susah naiknya. Dan kita menikmati itu imannya sedang turun itu. Mager aja enak ya, mager itu nggak ngapa-ngapain, apa-apa males. Nah, makanya Rasulullah SAW jangan seperti itu, pertahankan kualitas imanmu itu. Nanti bagaimana caranya? Ada beberapa cara, yaitu yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Nah, itu sebuah jawaban tegas, lugas, jelas, dan bikin puas. Dan sahabat ini nggak tanya lagi, ya sudah. Berarti apa yang disampaikan oleh Rasul sudah bisa diterima dengan baik oleh sahabat tersebut. Lalu apa sih definisi istiqomah kok sampai Rasulullah SAW keluar uban sebelum masa tua? Membuat Rasulullah SAW ubannya merata, walaupun dalam riwayat dikatakan sekitar 20-30 helai ya. Uban Rasulullah SAW. Waktu itu mungkin belum ada semir seperti kita atau sampo hitam itu ya. Kalau dari sisi bahasa atau secara etimologi, makna istiqomah dan dari kata-kata qoma yaqumu qiyaman. Maknanya berdiri, tegak. Tegak berdiri, tegak lurus, itu namanya qoma. Qoma bukan berarti sebelum titik ya. Qoma di sini berdiri, tegak. Lalu ada tambahan alif atau hamzah wasal ya, kemudian sin dan ta, maka jadilah istiqomah yang maknanya adalah mutawa'ah ala wazni istaf'ala. Mutawa'ah itu maksudnya adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau koma saja berdiri, kalau istiqomah benar-benar berdiri, sungguh-sungguh jejak ajak dan lurus. Ya, itu makna mutawa'ah dalam ilmu shorof. Maka tambahan-tambahan itu bukan berarti hanya sekedar iseng, ada maknanya.
Kok tambahin ta, tambahin sin apa? Ada maknanya. Kita aja yang nggak tahu. Seakan-akan biasa aja. Ghafaro jadi istaghfaro. Ya, koma jadi istaqoma dan seterusnya. Kemudian secara terminologi apa? Istiqomah adalah sikap teguh, tegar, sabar, ajak, konsisten, tidak serong kanan kiri dalam menjaga keimanan dan ketakwaannya. Ini berat ini. Orang kan kadang-kadang belok kanan belok kiri, kadang-kadang nggak pakai sen. Ya. Dan ini yang berbahaya. Karena kita tiba-tiba udah futur aja, mager aja kita. Tiba-tiba kita putus asa aja. Karena kita turun begitu aja. Ya. Ini kan berarti nggak acek. Frekuensinya nggak acek. Maka ini yang harus perlu diperhatikan agar tidak menjadi fluktuatif, naik dan turun. Sehingga mengikuti jalan yang lurus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna istiqomah menurut beberapa ulama salaf, ada menurut sahabat Umar bin Khattab, menurut Imam Mujahid, dan menurut Imam Ghazali. Menurut Umar bin Khattab, makna istiqomah itu adalah komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu. Maksudnya apa? Pura-pura. Kalau menjalankan perintah ya sungguh-sungguh, jangan pura-pura karena pencitraan, karena mau pemilu. Kan sekarang banyak orang soleh dadakan dan solehah dadakan, ya, agar bisa dipilih untuk mencitrakan dirinya orang baik. Walaupun katanya tidak boleh melakukan politik identitas dan tidak boleh mempolitisasi agama, tapi tetap aja dia selama ini nggak pakai kopiahan, sebenarnya nggak pernah jilbaban. Pingin cari peluang suara ya harus berjilbab. Ya. Itu namanya kalau hanya sekedar itu berarti pura-pura. Istiqomahnya pura-pura itu, karena setelah itu udah lepas lagi. Nah, orang istiqomah itu adalah ajak lurus tegak terhadap aturan yang ada dan tidak menipu, dalam arti nggak pura-pura. Kalaupun meninggalkan larangan juga nggak pura-pura, memang sejatinya begitu. Kan ada orang-orang sekarang nggak maksiat dulu lah, mau pemilu. Nanti kalau habis pemilu aja maksiat kan. Biar dia tidak dicitrakan negatif kan. Ya, kalau sampai kepleset dia mungkin nanti bisa bermasalah itu suaranya. Ya. Nah, itu artinya bahwa tidak boleh menipu, ya harus sungguh-sungguh bertahan dalam satu perintah atau larangan dan tidak berpaling dari yang lain, layaknya seekor musang. Artinya ya tidak boleh, ya musang itu kan bisa berbulu domba ya. Kadang berbulu domba, berbulu ayam, berbulu ya musang gitu ya. Karena kadang-kadang kan pura-pura itu ya. Seperti orang baik ternyata jahat. Seperti orang soleh ternyata toleh kan gitu. Akhirnya kan toleh. Gak bisa tegas. Menurut Imam Mujahid, makna istiqomah tetap berada dalam kalimat syahadat sampai akhir hayat. Berarti dia husnul khotimah sampai akhir hayat. Itu namanya istiqomah. Menurut Imam Ghazali, berpendirian kuat atau kukuh, berketepatan hati dan tekun terus menerus meningkatkan usaha untuk mencapai cita-cita. Sebelum cita-cita itu tercapai sesuai dengan keinginannya, dia tidak akan mundur apalagi minder. Itulah namanya istiqomah, yaitu orang yang punya keinginan kuat sampai cita-citanya dapat. Itu makna istiqomah menurut beberapa ulama salaf. Sekarang apa macam-macam istiqomah itu? Apa aja jenis-jenis istiqomah? Istiqomah ada tiga ya, istiqomah bil qalbi, istiqomah bil lisani, dan istiqomah bil amali. Jadi qaulian dan qalbian, qaulian dan amalian. Ada tiga macam. Dan yang menjadi sumber utama keistiqomahan itu adalah hati. Istiqomatul qalbi, keistiqomahan hati. Dan ini bergantung kepada kualitas iman dan takwa kita.
Karena itulah yang akan menjadi sumber inspirasi dan sumber motivasi. Orang itu sekalipun lemah badannya, tapi tekadnya kuat, maka kelemahan badan itu akan terlewati. Ada orang yang gagah, kuat, tapi mentalnya jatuh, nggak bakalan berdiri. Ya nggak? Kalau orang kepanduan, nggak punya tekad, ya nggak bisa dia. Baru dengar mukhayyam aja udah lemes. Itu kan nggak punya tekad, badannya keker. Begitu mukhayyam, besok mukhayyam, waduh udah lemes deh. Itu karena mentalnya udah jatuh duluan. Tapi ada yang ringkih, tapi tekadnya kuat, berangkat. Sekalipun dalam musim hujan dan jauh dan iurannya besar, tekad gitu ya. Karena punya tekad gitu. Nah, maka mental itu berada dalam ya atau kaitannya dengan masalah kualitas hati kita yang isinya adalah iman dan takwa. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW memperhatikan masalah manajemen kolbu, bukan kalbu loh, kolbu. Kalau kalbu anjing, kolbun hati. Kalau salah ucap manajemen kalbu berarti manajer anjing gitu ya. Dan itu banyak kemarin di Seragen di Semarang apa ditemukan satu truk itu mau dikirim. Itu sate rica-rica ya. Sate penter, kalau di Solo itu sate penter. Nah itu tergantung apa? Tergantung hatinya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat ambiar semuanya. Tergantung apa? Hati. Itulah sebabnya kenapa orang itu harus mampu menjaga hatinya jangan sampai ternoda dan terkotori. Sebab kalau terkontaminasi itu berbahaya. Akan berakibat pada pandangan mata, pendengarannya, ucapannya, tindakan tangan maupun kakinya. Semuanya berawal dari mana? Dari hatinya. Antum ini datang ke sini itu bukan karena kakinya yang kuat. Bukan karena badannya yang sehat. Hatinya yang tekad. Tuh dari Depok tuh sampai datang ke sini. Walaupun ngantuk-ngantuk ke sini juga datang gitu. Ada yang kuat-kuat badannya tapi nggak datang juga. Itu lemah hatinya. Mohon maaf yang di luar bukan berarti menyindir gitu. Kecuali yang ada acara. Artinya apa ya? Tiap hari ya begini-gini, segini-gini aja orangnya. Seadanya. Itulah apa adanya dan apa-apa ada di sini. Yang penting kita ada lah di sini. Namanya adalah ya. Adalah gitu ya. Itu istiqomah ini namanya. Ada orang nggak ada orang, ada satu dua orang, tetap kita bukan jalan, duduk kita. Itu namanya istiqomah ya. Walaupun ada pun juga pada ngantuk, jalan juga gitu. Nah itu maknanya keistiqomahan hati. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW jangan sampai hati kita ini ternoda. Maka kalau sudah hatinya bersih, Anda nggak perlu minta fatwa kepada kiai. Cukup kembali kepada hati. Istafti qalbak. Nggak perlu konsultasi kepada kiai, kepada ustadz, kepada habib. Nggak perlu. Sebelum Anda ke sana, tanya dulu kepada hati nurani. Hati nurani, nur nurani, jismun jasmani, aklun aklani, ruhun ruhani. Nurani, cahaya Allah ada di dalam hati kita. Fitrah kita itu sudah bisa memancarkan cahaya keimanan, nggak perlu orang lain. Itulah yang namanya disebut hati kecil. Hati kecil saya sih nggak mau, tapi gimana ya? Karena tekanan, karena pressure, karena diimbing-imbing, akhirnya saya ambiar juga gitu kan. Nah itu namanya fitrah di dalam hati itu memegang komitmen keimanan itu ada. Maka kalau apa-apa tanya hatimu. Karena dosa atau kebaikan itu bisa ditanyakan ke sini. Ya, kalau sesuatu itu menenangkan jiwa itu berarti pahala. Kalau itu menggelisahkan, membuat gundah gulana, mau berbuat sesuatu kok saya nggak nyaman, yang itu dosa. Mahaka fi qalbika. Apa yang kira-kira kamu nggak suka dan tidak nyaman, tinggalkan aja. Maka dak mayaribuka ila mayaribuk. Apa yang kamu ragukan nggak usah kerjakan, ambil yang kamu yakini. Berarti walau minimal itu syubhat, kalau tidak dosa itu syubhat. Jadi syubhat itu ya nyaris
di tebing, gitu, di bibir tebing. Kepleset dikit ya jatuh. Ya. Itu hati. Makanya istiqomah hati itu penting. Yang kedua, kalau hatinya sudah mapan, hatinya sudah nyaman, hatinya sudah aman, maka itu akan menular energi positif dari hati kita itu dalam bentuk ucapan. Kalau orang hatinya jengkel, dongkol kepada seseorang karena ditanya nggak bisa jawab dan karena dikritik dan diungkap masa lalunya, itu pasti ngomong. Goblok lu gitu ya. Dungu lu kan. Itu apa? Itu karena apa? Itu suara hati, nggak bisa dibohongi itu. Ya nggak? Itu karena hatinya yang kesel, hatinya yang capek, hatinya yang emosi gitu. Maka keluar kata-kata. Yang kadang-kadang keluar kata-kata yang nggak pantas itu ya. Yang kepalamu lah, yang kakimu lah, yang tanganmu lah gitu ya. Itu keluar semua. Kenapa? Dari suara hati, nggak bisa dibohongi itu. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman seseorang itu nggak akan istiqomah, nggak akan jejak sampai kapan? Sampai hatinya merasa ajek, jejek, tegak lurus istiqomah. Itu menandakan bahwa imannya juga istiqomah. Nah, bagaimana mengukur hati istiqomah? Lihat ucapannya. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati tidak akan ajek, jejek, lurus, tegak, konsisten dan punya komitmen tinggi sampai keluar kata-katanya. Bisa dilihat kata-katanya baik apa enggak. Maka apa yang kita katakan adalah cerminan hati kita. Suara hati kita adalah cerminan dan refleksi daripada iman kita. Maka kalau hatinya busuk, maka yang keluar juga busuk. Terus sebabnya kenapa dikaitkan dengan iman? Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Karena kaitannya dengan iman. Iman itu di mana yang intinya? Dalam hati. Makanya kalau orang mengingkari kemungkaran minimal dalam hati masih selamat. Walaupun hanya ngelus-ngelus dada gini doang. Ya. Tidak berani mengucapin, tapi itu bisa menyelamatkan. Maka kalau dalam hati sudah enggak ada rasa kebencian, kata Rasulullah, walaisa minal imani habbatu khardalin. Berarti dalam hatinya sudah tidak ada lagi seberat biji sawi keimanan. Udah hilang itu. Kalau hati kita enggak merasa risih, nggak merasa tabu dengan kemaksiatan, itu sudah dipertanyakan keimanan kita. Makanya kan mengingkari keimanan paling rendah adalah fabiqolbihi, dalam hati. Dalam hati ya udah diem aja, manyun aja, itu aja udah nggak nyaman aja gitu ya. Itu karena dalam hati. Nah, bagaimana untuk menilai hati itu? Ya ucapan ini. Ucapan itu adalah suara hati. Ya kecuali orang yang lagi mabok ya ucapannya nggak usah hati udah kemana-mana. Tapi kalau orang waras itu pasti dari hatinya. Artinya jengkel ya ucapannya jengkel. Kalau hatinya sayang, hatinya cinta, yang ucapin yang ngerayu-ngerayu terus. Itu biasa. Kalau orang yang kadung kesemsem dan sudah kadung mabuk cinta itu kan, lautan akan kuseberangi gombal. Ya. Lautan kuseberangi, gunung akan ku daki, sumur lapindo saya masukin gitu. Itu karena apa? Karena saking cintanya muluk-muluk tuh kata-katanya. Tapi kalau sudah benci, ndasmu, goblok, wah semacam-macam itu udah keluar semua. Itu karena dalam hati. Nah, itulah sebabnya ada keterkaitan hati, lisan dan perbuatan. Ini harus satu rangkaian ini keistiqomahan itu. Ya. Kecuali yang munafik. Pura-pura baik tapi hatinya dongkol, itu bisa jadi. Ya. Itu bisa jadi. Atau pura-pura jahat padahal hatinya baik, bisa jadi. Itu sandiwara, drama, ya. Itu munafik itu. Tapi kalau orang waras dan sehat itu ya tiga unsur ini harus sesuai dan seirama. Hatinya, lisannya dan amalnya. Maka istiqomah yang ketiga adalah istiqomah amaliyah.
Setelah lisan, setelah hati, kemudian terungkap dalam bentuk kata-kata verbal, lalu amaliyahnya jalan. Nggak banyak omong, tapi kerjaannya beres. Nggak banyak komen, ya, tapi tugas-tugasnya selesai. Banyak komentar-komentar malah semuanya nggak ada yang beres, gitu ya. Nah itu kadang-kadang nggak nyambung, berarti ini nggak connect nih antara hati, lisan dan perbuatan, ya. Sehingga harus diluruskan antara ketiga unsur ini. Sebenarnya masih panjang ini, ya. Tapi karena waktunya sudah habis dan antum sudah mulai sayup-sayup, dan kalau kajian habis zuhur ini ya harus kuat-kuatan kelopak mata gitu aja ya. Tarikan gravitasi bumi itu lebih cepat dan lebih kuat ya, menarik benda-benda tipis itu jatuh ke bawah, termasuk kelopak mata. Iya, apalagi ada snacknya tambah melek lagi gitu. Inilah penyakit kita ya. Saya kira ini saja. Saya tidak mau menyengsarakan antum ya. Tetap yang penting istiqomah ya, istiqomah ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang ada kurang antum tambahi sendiri, yang lebih dari Allah jangan dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridal anaya wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.